Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Wa fi riwayatin, la nikaha illa biwaliyin marsyidin wa syahidi adlin. Jemaah sekalian, alhamdulillah sampai saat ini di bulan Rabiul Awal ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatus sihah wal afiyah dalam atau saat pandemi ini. Ini nikmat yang luar biasa, perlu kita optimalkan kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk membangun amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Jemaah sekalian, dalam beberapa pekan ini atau dalam bulan ini ramai ya, kaitan dengan masalah pernikahan. Di Indonesia ini ada istilah ya, nikah siri, ada nikah lari. Ya, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Apakah kalau seandainya orang yang melakukan nikah siri ini dengan rukunnya, syaratnya, apakah akadnya bisa diulang kembali atau melakukan akad yang kedua gitu. Ada beberapa yang melakukan hal itu. Kemudian kalau seandainya ada wanita yang dinikahkan oleh dua walinya, ya, mana akad yang sah ketika ada dua wali menikahkan salah satu anak perempuannya. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sebagai pilihan yang paling baik ya, kita melakukan pernikahan atau perkawinan itu ya sesuai dengan agama dan juga sesuai dengan undang-undang negara kan gitu. Mungkin kita masih ingat ya, kaitan dengan undang-undang yang kaitan dengan pernikahan ini, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sangat-sangat ideal sesuai ya dengan agama kita dan juga kita mengikuti peraturan yang ada di negara kita. Dan sekalian, kalau seandainya ada yang melakukan nikah siri ini, bagaimana? Yang paling penting pertama adalah kita pahami nikah siri ini apa. Ada nikah siri, nikah pernikahan, akdun nikah, ya. Kemudian siri, rahasia. Biasanya disebut nikah yang tidak tercatat oleh undang-undang negara atau peraturan negara, atau enggak langsung dicatat atau disaksikan oleh KUA atau PPN, pegawai pencatat nikah, atau KUA, kantor urusan agama. Kemudian yang pertama, kalau ada orang yang melakukan ya nikah siri ini, kita lihat mereka mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam. Contohnya, rukunnya ada enggak? Ya sekalian, kita harus memahami ya. Rukun, ya, jumhur ulama mengatakan ada 4 rukunnya ya. Ada akad ya, ijab qabul. Kemudian ada pengantin, calon suami, calon istri. Kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya. Ya.
Ini sangat-sangat penting. Ya, kaitan dengan mahar itu masuk syarat dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan. Kalau seandainya ada orang yang melakukan nikah siri itu dengan rukun yang ada, arkannya sudah ada semuanya, dan juga nanti ditambahkan syaratnya yaitu mahar dan sebagainya. Nah, ini nikah itu sah. Bahkan juga yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 2 ayat 1-nya kan disebutkan begitu. Pernikahan adalah sah atau perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, wali wajib ya harus ada. Rasulullah SAW bersabda. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad, Imam Darimi, dan juga imam-imam yang lainnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Ya. Enggak ada pernikahan kecuali harus biwaliyin, ada walinya. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan juga ada dua saksi yang adil. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Jumhur mengatakan, wabil khusus ya, Syafi'iyah mengatakan, nggak boleh wanita itu menikahkan dirinya. Ya, dalam riwayat ya, Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan, kalau ada wanita, bahkan dikatakan, la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata. Nggak boleh wanita itu menikahkan wanita yang lainnya. Wala tuzawwiju nafsaha. Dan juga dia nggak boleh menikahkan dirinya. Dan juga beberapa riwayat mengatakan, allati tuzawwiju nafsaha wa hiya az-zaniyah. Orang yang menikahkan dirinya tanpa ada wali dan sebagainya, maka dikatakan az-zaniyah. Dalam riwayat yang lainnya, fanikahuha batilun. Rasulullah 3 kali menegaskan fanikahuha batilun. Batilun ya. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau semuanya rukunnya ya dan syarat semua ada, secara agama itu sah. Dan juga halal melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan. Bahkan juga ada kewajiban nafkahnya. Ada kewajiban sudah di situ. Ya, meskipun kalau kita melihat ya dalam sisi perundang-undangan, selama dia belum tercatat ya, maka memang ada dampaknya kaitan dengan peraturan yang ada. Ya, orang nikah siri kan yang belum dicatatkan itu ya nggak ada kekuatan ketika ada masalah dalam keluarganya. Nggak bisa seorang istri melaporkan suaminya karena apa? Belum tercatat. Tapi kaitan dengan hukum agama, ada sesuatu kezaliman kalau mereka juga melakukan hal itu. Ada sebuah kewajiban secara syar'i. Jemaah sekalian, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah setelah kita nikah siri itu sudah semuanya rukunnya kita lakukan, ada juga syaratnya semuanya? Bagaimana? Apakah kita harus melakukan nikah lagi? Karena sebagian beberapa ada juga organisasi yang mewajibkan ya nikah
harus lewat tokoh-tokoh gerakan itu atau ormas itu. Semuanya ya, ulama-ulama mengatakan nggak ada syariah, nggak disyariatkan ketika sudah ada akad pertama yang sudah sah, meskipun itu yang nama siri tadi belum tercatat, nggak perlu diulang lagi akadnya. Kenapa? Sudah sah. Tinggal apa? Tinggal mencatatkan kepada KUA. Ya. Keluarganya datang, yang sudah sah tadi, suami istri tadi, mencatatkan kepada KUA. Nggak perlu ada akad kembali. Kenapa? Sudah sah. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Nah, meskipun ya kadang-kadang kalau orang ya melihat nikah siri ada sesuatu aib. Apalagi kalau syaratnya tidak ada, tanpa wali, ya, walinya nggak dikasih tahu, pakai hanya ustadz saja, ya, tanpa seizin walinya, bahaya. Karena dalam sebuah riwayat la nikah atau nikah batil ketika tidak ada izin bi ghairi idzni waliha. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah SWT, ini hal yang penting ya, karena juga banyak juga yang melakukan hal ini. Kalau bagus tadi ya, ketika sudah melakukan nikah siri, ya udah dicatatkan kepada KUA. Memang prosesnya kan panjang kan. Kemudian poin yang kedua jemaah sekalian, ketika ada wanita ya dinikahkan oleh dua walinya, artinya apa? Ada akad dua kali nih, tapi dengan laki-laki yang beda. Ya. Contohnya gini, ada anak ya perempuan dinikahkan oleh bapaknya dengan si A, sudah akadnya sudah selesai, rukunnya juga sudah ada semuanya. Ada juga wali yang lain menikahkan anak yang sama, mungkin walinya bukan bapaknya nih. Padahal ya kan harus ada juga yang mengatakan harus apa? Alat tertib wali itu. Bapaknya kan, wali kan pertama harus bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, kakeknya, mbahnya. Kalau nggak ada, baru ke kakak atau adiknya. Kalau nggak ada, baru ke keponakannya atau anaknya, ke adik atau kakaknya tadi. Kalau sudah nggak ada, baru pamannya. Kalau nggak ada semuanya, boleh anak pamannya. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah riwayat, ini banyak riwayatnya ya, dari sahabat Samurah Ibnu Jundub. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Ya. Siapapun wanita, anak perempuan yang dinikahkan zawwajaha waliyani, dua walinya, maka fahiya lil awwali minhuma, maka dia haknya akad yang pertama. Jadi jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam. Nah, ini riwayat ini, hadis ini ya hasan, sahih. Ya, tapi apakah terjadi? Kalau seandainya terjadi yang kayak begini, maka yang punya hak akad yang sah itu adalah akad yang pertama. Fahiya lil awwali minhuma. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah memberikan gambaran kaitan dengan jual beli juga.
Fa ayyuma rajulin ba'a bai'an min rajulaini fa huwa lil awwali minhuma. Kalau ada orang yang jual beli, ya, dia menjual sesuatu barang itu kepada dua orang. Pembelinya dua ini. Maka yang berhak, yang punya hak adalah orang yang pertama kali yang membeli. Pembeli yang pertama. Ya, seakan-akan itu dikiaskan ya. Ada persamaan di sini. Kaitan dengan an-nikah dan juga al-bai' ini. Di jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami kembali. Ya, inilah gambaran ya akad nikah. Itu ada nikah siri. Ya, kalau tadi ada nikah yang lari itu ya kita lihat tuh. Permasalahannya kayak apa gitu. Ya. Kalau akhirnya dia melakukan akdun nikah dengan semua rukunnya, syaratnya ada, ya sama dikatakan adalah itu akdun nikah yang sah gitu. Ini ya, jadi kalau kita melihat ya, apakah ini akadnya sah atau tidaknya, kita kembalikan pada agama, pada bab nikah ini, kemudian juga rukun-rukunnya kayak apa. Kita mengikuti yang jumhur ulama ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan rukunnya hanya satu. Yang penting ada ijab, ada qabul saja itu. Karena apa? Termasuk Al-Hanafiyah membolehkan wanita itu menikahkan dirinya. Ya, tapi jelas sekali beberapa hadis dikatakan fa nikahuha batilun. Bahkan dikatakan seakan-akan kalau seandainya ada wanita menikahkan dirinya sendiri, dikatakan fahiya az-zaniyah. Ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan ya, bermuamalah atau bermasyarakat kaitan dengan masalah pernikahan ini. Ya, kalau bisa kita kembali dua-duanya sesuai dengan syariat kita. Kaitan dengan agama, ya, sesuai dengan al-Islam, kemudian juga kita sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Semoga ada manfaatnya. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.